Saya Yohana Oktaviana Manihurup, NIM 18211419, mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai siklus pendapatan. Yang pertama, ada pengertian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan cara menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Selanjutnya, ada contoh diagram arus siklus pendapatan. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan. Informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya, seperti sistem buku besar dan pelaporan, siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, siklus produksi, dan siklus pengeluaran. Sistem informasi siklus pendapatan prosesnya yaitu dengan cara Departemen Penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, faks, atau surat. Sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan-persediaan, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Nah, selanjutnya ada aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada entry pesanan penjualan. Entry pesanan penjualan ini dibagi ke dalam 4 langkah, yaitu yang pertama ada mengambil pesanan. Salah satu cara melakukannya adalah membuat para pelanggan melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI. Yang kedua ada persetujuan kredit. Manajemen memberikan staf penjualan otorisasi umum untuk menyetujui pesanan dari pelanggan dengan kinerja yang baik. Berarti tanpa melewati saldo jatuh tempo, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut tidak meningkatkan total saldo rekening pelanggan melampaui batas kreditnya. Yang selanjutnya, ada mengecek ketersediaan-persediaan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf penjualan. Kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terkait dengan pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan tersebut dapat terpenuhi. Yang terakhir ada merespon permintaan pelanggan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas yang kedua, yaitu pengiriman. Pengiriman ini dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama ada mengambil dan mengepak pesanan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk, untuk mengeluarkannya dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih baik dan dalam kartu pengambilan itu sendiri, atau dengan memasukkan ke dalam sistem. Persediaan tersebut kemudian dikirim ke Departemen Pengiriman. Yang selanjutnya ada pengiriman pesanan. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Nah, selanjutnya ada aktivitas selanjutnya yang ketiga, yaitu penagihan. Penagihan ini dibagi ke dalam 2 langkah juga. Yang pertama ada penagihan faktur. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus melakukan pembayaran. Yang kedua ada pemeliharaan piutang. Ada 2 cara pemeliharaan piutang. Yang pertama ada metode faktur terbuka atau open invoice method. Pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Yang kedua, ada metode saldo maju atau balance forward method. Para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukan berdasarkan pada setiap faktur. Aktivitas yang terakhir ada penerimaan kas. Sebuah solusi alternatif adalah dengan memiliki personal mailroom atau bagian surat untuk menyiapkan daftar pengiriman uang yang merupakan dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Yang selanjutnya ada ancaman dan penanggulangan siklus pendapatan. Dalam siklus pendapatan ada ancaman yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Penanggulangannya dengan pembatasan akses ke data induk. Yang kedua, ada kehilangan atau kehancuran data. Penanggulangannya dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Yang ketiga, ada kinerja buruk. Penanggulangannya itu dengan pelaporan manajerial. Yang selanjutnya ada ancaman entry pesanan penjualan.
Ancaman yang pertama, pesanan yang tidak lengkap atau akurat. Penanggulangannya dengan pengendalian entry data. Yang kedua, ada piutang yang tidak tertagih. Penanggulangannya itu dengan melakukan batas kredit. Yang ketiga, ada kehilangan pelanggan. Nah, penanggulangannya ini dengan sistem CRM, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan. Ancaman yang selanjutnya ada pengiriman. Ancaman terhadap pengiriman. Yang pertama ada pemeliharaan barang yang salah atau kuantitas yang salah. Penanggulangannya ini dengan rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman yang kedua ada pencurian persediaan. Penanggulangannya dengan mendokumentasi seluruh transfer persediaan. Ada ancaman yang selanjutnya terhadap ancaman penagihan. Ancaman pertama, kegagalan untuk menagih. Penanggulangannya dengan memisahkan fungsi penagihan dan pengiriman. Ancaman kedua, kesalahan penagihan. Penanggulangannya dengan pembatasan akses ke data induk harga. Yang terakhir ada ancaman terhadap penerimaan kas. Ancaman yang pertama, pencurian kas. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan penggunaan mesin kasir. Yang kedua, ada ancaman masalah arus kas. Nah, penanggulangannya dengan melakukan anggaran arus kas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.